Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di forum yang pelatihan ini. Saya harapkan semuanya berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho darinya gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan teaching at the right level gitu ya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pelatihan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing gitu. Untuk berdoa saya persilahkan. Selesai. Mungkin sebelum ke pelatihan saya izin share screen dulu Bapak Ibu untuk menampilkan materi pelatihan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sudah nampak Pak, Bapak Ibu sekalian? Sudah nampak ya, Bu? Oke, untuk materi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuannya atau teaching at the right level ya. Nah, bentar ininya dulu biar bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin ada sebuah pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sini, pernahkah Ibu Bapak sekalian mengalami peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Mungkin silakan Ibu Bapak yang mau menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Baik, saya mungkin Pak. Silakan Bu Neni. Sebentar Pak. Peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas. Iya Pak. Sering sekali saya mendapati peserta didik saya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, terutama tugas-tugas yang diberikan pada saat daring gitu Pak. Jadi ketika ditanya tidak mengerjakan tugas misalnya, di antaranya itu jawaban mereka itu yang pertama bosan katanya Bu, karena bosan tugas dari guru-guru mapel itu terlalu banyak, jadi akhirnya malas mengerjakan semua tugasnya. Terus yang kedua katanya karena daring, jadi mereka kurang referensi gitu Pak. Mau cari referensi dari internet untuk jawaban tugasnya tidak punya kuota, karena kebanyakan pakai kuotanya paket chat. Mungkin itu saja Pak kalau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya dalam mengerjakan tugas gitu Pak. Terima kasih Bu Neni atas jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Betul sekali, karena ketika kita memberikan sebuah tugas kepada peserta didik kita, seringkali kita menemui kendala dengan berbagai alasan yang sering peserta didik itu berikan kepada kita. Nah, ini tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar permasalahan dari kejadian tersebut adalah level dan tingkat pencapaian atau kemampuan dari peserta didik yang belum tepat dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi mungkin itu faktornya adalah ketika kita memberikan tugas kepada seseorang, nah seseorang itu belum mencapai tugas atau mencapai kompetensi tersebut, sehingga peserta didik tersebut memiliki berbagai macam alasan gitu ya, karena mungkin untuk menutupi keterbatasan dia dalam keterbatasan capaian pembelajarannya gitu. Nah, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi sebelum kita istilahnya memberikan tugas kepada seseorang atau peserta didik, kita wajib untuk mengetahui atau untuk disesuaikan dengan peserta didik tersebut gitu, Bu. Nah, selanjutnya
ini adalah kita akan mengenal pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa, atau metode yang bisa kita katakan teaching at the right level. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan tersebut merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian dan kemampuan peserta didik. Seringkali itu disebut teaching at the right level. Oke, itu yang selanjutnya, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi dalam konsep teaching at the right level itu jenjang kelas dari, misalkan kalau SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu tidak ada, karena diganti dengan yang namanya fase. Jadi fase itu nanti terbagi-bagi. Kalau SD terbagi dalam fase A, B, C ya. Nah, kalau SMP D, kalau lain-lain sebagainya gitu. Nah, pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi pembelajaran yang kita buat itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan atau capaian-capaian pembelajarannya gitu. Nah, hal ini adalah bentuk implementasi sebuah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Jadi, nah, metode pengajaran ini kita berpusat pada peserta didik, atau kita sering mengenal yang namanya student center, Ibu. Kalau sebelumnya kita mengenal teaching center, kita jadi pembelajaran terpusat oleh guru. Nah, kalau di konsep ini kita berpusat pada peserta didik atau student center gitu, Bu. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini sekilas tentang pengajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan kemampuannya. Yang pertama, ada tujuan pengajaran menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajarannya. Selanjutnya, peserta didik tidak terikat pada tingkat kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase pengembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam konsep ini fase kelas atau tingkatan kelas itu tidak ada ya, jadi digantikan oleh fase, di mana tiap fase itu kita mempunyai capaian-capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak atau peserta didik. Nah, ini setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun tetap disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, ini merupakan suatu kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi ketika seorang peserta didik belum mencapai suatu fase atau kompetensi yang ditentukan, mereka akan mendapatkan sebuah pendampingan dari kita gitu, Bu. Nah, sebuah pertanyaan, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi ketika kita mempunyai konsep pengajaran yang berbeda atau yang baru, yaitu teaching at the right level, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini apa sih yang harus pertama kita lakukan gitu? Pak Yudi mau jawab? Sok, lanjut dulu Pak. Lagi ini dulu nih. Mungkin Bu Neni mencermati dulu. Iya Pak. Untuk menerapkan teaching at the right level, itu pengajaran itu apa yang pertama harus kita lakukan, Pak, untuk menerapkan metode teaching at the right level ini gitu. Oke Pak, kalau menurut saya Pak, sepemahaman saya, untuk menerapkan pendekatan pengajaran teaching at the right level ini atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang pertama kita harus mengenali dulu peserta didiknya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih karakteristik peserta didik itu seperti apa, lalu yang dibutuhkan peserta didik itu apa. Jadi ketika kita ingin melaksanakan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas,
itu jangan kita yang langsung menentukan materinya, tapi kita sebelumnya itu harus kenali dulu si peserta didik yang mau kita ajar ini kira-kira butuh materinya itu yang seperti apa gitu, lalu karakteristiknya juga seperti apa gitu. Jadi kemungkinan kalau seperti itu, kalau kita memulai proses pembelajaran dari kita kenal dulu peserta didiknya, insya Allah tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar hari itu insya Allah akan tercapai gitu Pak. Oke, terima kasih Gitu Bu mungkin Neni. Pak kalau perkembangan saya. Untuk Bu Ati ada tambahan atau pendapat lain Bu? Kalau usia Termasuk enggak? bisa Bu, tingkat Karakteristik ya, bisa ciri masuk ya. ke Masuknya karakteristik. Oke, nah Bisa tapi Bu. saya gini. Nah, ketika kita ingin menerapkan suatu metode pengajaran yang baru yaitu teaching at the level tersebut, maka hal yang pertama kita harus lakukan ialah mengenal peserta didik ya. Nah, tadi mungkin benar kata Bu Neni, kita harus mengenali potensi-potensi karakteristik peserta didik itu seperti apa. Nah, ini jika Anda merasa bahwa yang pertama harus dilakukan menerapkan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya atau teaching at the right level, nah maka adalah mengenali peserta didiknya, maka jawaban itu benar gitu. Jadi ketika kita ingin melaksanakan suatu pembelajaran, ingin melaksanakan suatu metode, maka kita harus kenal dulu peserta didiknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi ketika kita menerapkan istilahnya suatu pengajaran atau pembelajaran kepada siswa tersebut, itu sudah sejalan dengan kebutuhan yang peserta didik butuhkan gitu. Nah, di sini saya ada bagan ini tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau dulu ya di metode sebelumnya kita mungkin perencanaan dulu sebelum pembelajaran, setelah itu melaksanakan pembelajaran, kemudian kita melaksanakan asesmen. Nah, dalam pencapaian atau metode pembelajaran kali ini, asesmen itu dilaksanakan di awal sebelum perencanaan. Mengapa demikian? Itu karena asesmen di sini untuk mengetahui karakteristik, untuk mengenal siswa tersebut istilahnya. Jadi asesmen di sini untuk mengenal peserta didik tersebut, mengenali lebih awal gitu ya, dari mulai karakteristik, kebutuhan dan kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, setelah asesmen dilakukan, kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita mengetahui segala hal tentang peserta didik tersebut, barulah kita membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, itu merupakan tahapan dari teaching at the right level. Nah, mungkin itu Bu materi dari pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuannya atau teaching at the right level. Mungkin silakan kepada ibu bapak yang mau bertanya atau kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Atau yang ingin memberikan refleksinya atau yang ibu bapak dapatkan dari sesi materi ini, silakan Bu. Pak Yudi mau memberikan refleksinya? Saya mau bertanya Pak. Silakan Pak. Bertanya yang pengajarannya sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ya. Jadi saya mau bertanya, berarti dengan cara seperti apa kita bisa mencapai sesuatu ataupun mencapai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Nah, dengan cara seperti apa metodenya, Pak? Nah, ketika kita ingin melakukan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat kemampuannya, Pak, hal yang pertama kita melaksanakan asesmen tadi. Nah, kita harus mengenal peserta didiknya, Pak. Nah, kita mengenal peserta didiknya sehingga kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang telah kita uji terlebih dahulu. Misalkan
Bapak, misalkan sebelum saya mengajari Bapak misalkan ya, ini contohnya ya Pak, saya memberikan asesmen dulu terhadap Bapak, mungkin apa yang Bapak ketahui, karakteristik Bapak seperti apa. Nah, setelah itu saya membuat perencanaan untuk mengajar atau memberikan materi, sehingga apa yang saya nanti ajarkan, apa yang saya nanti berikan kepada Bapak itu bisa istilahnya efektif lah, jadi bisa menerima gitu Pak. Jadi sesuai dengan kemampuan Bapak. Jadi mual mungkin atau tidak mungkin saya ngajar budak TK itu tentang pemrograman istilahnya, kan itu di luar kemampuan mereka gitu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu Pak. Harus memahami karakter siswa. Ya, jadi untuk dalam konsep teaching at the level ini, hal yang paling utama itu mengenali karakteristik siswanya terlebih dahulu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap sama. Bu Ira mungkin ada yang ditanyakan atau ingin menyimpulkan, memberikan refleksinya Bu? Saya coba deh ya Pak ya. Silakan. Kalau tadi sambil karena sinyalnya terputus-putus, kalau tadi yang saya tangkap itu tahapan pembelajaran ya Pak ya. Ya. Itu kan assessment terlebih dahulu ya Pak. Ya Bu. Assessment terlebih dahulu itu berarti assessmentnya untuk mengetahui Karakter siswanya. apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian potensi apa saja yang dimiliki oleh siswa tersebut ya Pak. Iya Bu. Oke, setelah assessment kemudian dilakukan perencanaan, di mana perencanaan itu merupakan proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil dari assessment itu. Ya, Kemudian pembelajarannya itu berarti kegiatan belajar mengajarnya Pak ya? Ya Bu. Ya, seperti itu. Jadi mengimplementasikan rencananya gitu. Ya, betul, mengimplementasikan rencana pembelajaran itu. Kemudian pada saat perencanaan itu diadakan pengelompokan. Yaitu disesuaikan mungkin dengan model atau gaya Ibu Bapak dalam mengajarnya. Iya. Nah, tambahan mungkin Bu dari asesmen ini, yang tahap pertama itu asesmen yang digunakan, kan kita mengenal ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Nah, asesmen yang digunakan dalam tahapan ini itu yang pertama ialah asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu dilakukan untuk mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, dalam pembelajaran juga nantinya akan ada asesmen, cuman asesmennya itu berbentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana formatif mengedepankan pada proses pembelajaran dan asesmen sumatif itu ditekankan pada hasil pembelajarannya. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin ada yang dari yang lain ingin menambahkan sebelum kita tutup sesi pada hari ini? Tidak ada Pak, Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan sesi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teaching at the right level pada sesi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Mohon izin keluar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.